Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Trisna Widyasari ingin mempresentasikan hasil kerja tugas saya, yaitu yang berjudul Pegawatan Darurat Sistem Neurologi Stroke. Definisi stroke yaitu menurut WHO Task Force in Stroke and Other Cerebrovascular Disease 1989 adalah suatu gangguan disfungsi neurologis akut yang disebabkan oleh gangguan peredaran darah dan terjadi secara mendadak dalam beberapa detik atau setidak-tidaknya secara cepat dalam beberapa jam dengan gejala-gejala dan tanda-tanda yang sesuai dengan daerah vokal otak yang terganggu. WHO 1989. Anatomi dan fisiologi. Sistem persyarafan utama manusia terbagi atas dua bagian, yaitu sistem saraf pusat atau otak dan sistem saraf tepi atau tulang belakang. Yang pertama-tama yaitu otak atau sistem saraf pusat. Otak mempunyai 5 bagian utama, yaitu otak besar, cerebrum, otak tengah, mesencephalon, otak kecil, cerebellum, sumsum sambung medula oblongata, dan jembatan Farol. 2 yaitu sumsum tulang belakang yang biasa disebut medula spinalis. Pada penampang melintang sumsum tulang belakang tampak bagian luar berwarna putih, sedangkan bagian dalam bentuk kupu-kupu dan berwarna kelabu. Pada penampang melintang sumsum tulang belakang ada bagian seperti sayap yang terbagi atas sayap atas disebut tanduk dorsal dan sayap bawah disebut tanduk ventral. Klasifikasi yaitu stroke dapat diklasifikasikan menurut patologi dan gejala kliniknya, yaitu 1 yaitu stroke hemoragi, merupakan peredaran darah cerebral dan mungkin peredaran subarachnoid disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak pada daerah otak tertentu. Stroke non-hemoragi dapat berupa iskemia atau emboli dan trombosit cerebral. Biasanya terjadi saat setelah lama beristirahat, baru bangun tidur atau di pagi hari. Tidak terjadi perdarahan, namun terjadi iskemia yang menimbulkan hipoksia dan selanjutnya dapat timbul edema sekunder. Kesadaran umumnya baik. Etiologi penyebab stroke menurut Arif Muntakin 2008 yaitu 1. Trombosit cerebral. Trombosit ini terjadi pada pembuluh darah yang mengalami oklusi sehingga menyebabkan iskemi jaringan otak yang dapat menimbulkan edema dan kongesti di sekitarnya. Trombosit biasanya terjadi pada orang tua yang sedang tidur atau bangun tidur. Hal ini dapat terjadi karena penurunan aktivitas simpatis dan penurunan tekanan darah yang dapat menyebabkan iskemi cerebral. 2 yaitu hemoragi, peredaran intrakranial atau intracerebral, termasuk peredaran dalam ruang subarachnoid atau ke dalam jaringan otak sendiri. Peredaran ini dapat terjadi karena aterosklerosis dan hipertensi. Akibat pecahannya pembuluh darah otak menyebabkan perembasan darah ke dalam parenkim otak yang dapat mengakibatkan penekanan, pergeseran, dan pemisahan jaringan otak yang berdekatan. Sehingga otak akan membengkak, jaringan otak tertekan sehingga terjadi infark otak, edema, dan mungkin herniasi otak.
3. Hipoksia umum. Beberapa penyebab yang berhubungan dengan hipoksia umum adalah hipertensi yang parah, cardiac pulmonary arrest, cardiac output turun akibat aritmia. 4. Yaitu hipoksia setempat. Beberapa penyebab yang berhubungan dengan hipoksia setempat adalah spasme arteri cerebral yang disertai perdarahan subarachnoid, vasokonstriksi arteri otak disertai sakit kepala migran. Tanda dan gejala yaitu kelumpuhan pada salah satu sisi tubuh, hemiparese atau hemiplegia. 2. Lumpuh pada salah satu sisi wajah anggota badan, biasanya hemiparesis yang timbul mendadak. 3. Tonus otot lemah atau kaku. 4. Yaitu menurun atau hilangnya rasa. 5. Gangguan lapang pandang homonymous hemianopsia. Afesia, bicara tidak lancar atau kesulitan memahami ucapan. Disatria, bicara pelo atau cadel. Gangguan persepsi, gangguan status mental, vertigo, mual, muntah atau nyeri kepala. Kesadaran menurun. Dan berikutnya yaitu kesimpulan. Stroke merupakan penyakit kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh berhentinya suplai darah ke bagian otak. Stroke disebabkan oleh trombosit, embolisme cerebral, iskemia, dan hemoragi cerebral. Terima kasih. Itulah hasil kerja presentasi saya. Apabila salah kata mohon dimaafkan.